Hujan adalah proses alam untuk menjaga keseimbangan bumi. Saat hujan itu turun, terjadilah proses pengembunan uap air menjadi air yang jatuh ke tanah. Musim hujan pada daerah beriklim tropis biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Dan dalam catatan sejarah sendiri, ada fenomena hujan terpanjang dan terlama yang pernah ada di dunia. Lokasinya di Hawaii, yaitu dengan rentan waktu selama kurang lebih 331 hari lamanya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1939 hingga 1940. Selain itu, ada beberapa fakta menarik tentang hujan yang perlu kamu tahu. Tidur saat hujan jadi lebih berkualitas. Tidur saat hujan terbukti membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas. Bahkan pakar kesehatan menyarankan pada penderita insomnia untuk tidur di saat turun hujan atau sambil mendengarkan suara hujan. Pikiran yang rileks akan membuat tubuh memasuki fase istirahat dan perlahan tertidur. Pulasnya tidur saat hujan turun terkait erat dengan kenyamanan. Ingat bahwa tidur yang sehat dan nyaman dilakukan dalam kondisi ruangan gelap dan sejuk. Ketika tidur pulas diiringi suara hujan, apa sebenarnya yang terjadi di tubuh kita? Tubuh melintasi tahap-tahap tidur, yakni tidur ringan 5-10% dari total tidur, tidur sedang sekitar 50%, tidur dalam sekitar 20%, dan tidur mimpi 20-25%. Kunci tidur berkualitas terletak pada suhu ruang dan suara di sekitar kita. Jadi jangan berpikir kamar yang bebas suara itu tempat terbaik untuk tidur. Kebanyakan orang yang dimasukkan ke ruang kedap suara justru mengalami stres. Kondisi kedap suara justru membuat orang yang ingin tidur bisa menjadi tegang. Ia was-was dan mudah kaget saat tiba-tiba mendengar suara. Aroma petrikor yang menenangkan. Hujan memang merupakan fenomena alam yang bisa membangkitkan berbagai perasaan galau ketika hujan, kenyamanan, dan kedamaian saat bau hujan muncul. Ketika hujan turun atau sudah berhenti, kita mungkin menyadari ada aroma khas yang tercium. Biasanya, aroma ini keluar dari tanah ketika hujan turun. Setelah musim kemarau berkepanjangan, fenomena aroma hujan ini disebut juga dengan istilah petrikor. Petrikor adalah aroma tanah dan rerumputan yang basah karena air hujan. Aroma ini mampu merangsang indera penciuman yang kemudian diterjemahkan oleh dua area otak, yaitu amigdala dan hipokampus, yang bertugas mengatur emosi dan memori. Hal ini juga menyebabkan kita sering mengingat kenangan-kenangan positif di masa lalu. Ingatan ini membuat kita nyaman dan tenang dikala hujan turun. Kemunculan petrikor dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari bakteri yang terlepas ke udara hingga minyak yang terdapat di tumbuhan. Hujan juga memiliki kemampuan untuk menghipnotis. Fakta yang paling misterius dan mengejutkan para ilmuwan adalah bahwa hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk mengingat masa lalu. Inilah juga yang mungkin banyak orang katakan, hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga membawa kenangan. Itulah mengapa biasanya pada saat hujan turun, kita sering mendapatkan inspirasi. Menyukai hujan membuatmu lebih berpikir positif. Menurut penelitian, setiap orang pada dasarnya mengalami depresi ringan. Suara rintik hujan bisa menjadi salah satu cara untuk menanganinya. Orang yang menyukai hujan mengatasi rasa depresinya dengan mendengarkan suara hujan. Pikiran tenang yang dimilikinya membuat si penyuka hujan lebih mudah mengontrol emosi dan selalu berpikiran positif. Rintik hujan masuk ke dalam karakteristik suara yang konstan, sehingga mampu menutupi suara-suara lain yang cenderung berisik. Hal ini membuat kita hanya fokus pada suara hujan yang membuat pikiran kita menjadi rileks. Entah kenapa hati ini justru lebih merasa damai dan tentram ketika guyuran hujan mulai melanda. Sambil menyeruput secangkir kopi atau teh panas, bergumul dengan selimut di kamarmu yang nyaman, hanya ditemani oleh novel kesayangan, tak ada suara bising televisi maupun pemutar musik, cukuplah suara derasnya hujan sebagai latar belakangnya. Rintik air hujan dapat menghasilkan nada-nada indah yang dinamakan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi.
Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan suara tetesan air hujan, hati kita terasa tenang, damai, dan terasa menyatu dengan alam. Karena bunyi hujan tidak diartikan sebagai sebuah ancaman, baik ketika kita dalam kondisi sadar ataupun tertidur. Bentuk air hujan akan berubah hingga ratusan kali per detik. Biasanya terlihat hampir bulat. Jika semakin besar, maka wujud air hujan akan menjadi semakin ceper. Wujud ini seperti juga akan meningkatkan efek gesekan dengan atmosfer dan membantu hujan turun ke bumi dengan kecepatan yang lebih rendah. Berdasarkan jenis dan ukuran partikelnya, hujan dibedakan menjadi 5 bentuk. Bentuk-bentuk hujan tersebut antara lain: 1. Hujan gerimis. Hujan rintik-rintik ini merupakan hujan yang hanya menurunkan rintik-rintik air dari langit yang tidak terlalu deras. Hujan rintik-rintik ini biasanya hanya terjadi pada awan yang memiliki lapisan rendah dan dekat dengan permukaan bumi. 2. Hujan deras. Hujan deras adalah hujan yang menjatuhkan partikel air dengan butiran berukuran diameter lebih dari 7 mm dan jatuhan hujan tertinggi atau lebat dihasilkan dari awan-awan jenis cumulus yang tingginya bisa mencapai 10 km atau lebih dengan arus udara naik yang kuat di dalamnya. 3. Hujan salju. Hujan salju adalah hujan yang menjatuhkan kristal-kristal es dengan suhu di bawah 0 Celcius. Sebagian besar dari kristal es ini bercabang, yang kadang-kadang berbentuk seperti bintang. Kristal-kristal es ini disebut keping salju. Kristal-kristal es juga bisa berbentuk seperti jarum, butiran atau lempengan dan disebut sebagai prisma-prisma es. Hujan es. Hujan es sendiri terjadi karena arus udara yang sangat banyak mengandung uap air yang akan bergerak secara vertikal, lalu akan mencapai ketinggian udara yang tinggi. Hujan es biasanya diikuti oleh hujan yang sangat lebat dan terjadi pada siang hari. 5. Hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang menjatuhkan partikel air dengan tingkat keasaman tinggi. Karena tingkat keasamannya, hujan ini dapat merusak lingkungan.